Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita dapat bertemu kembali pada sesi pembelajaran kita. Pada pembelajaran online kita hari ini, kita akan melanjutkan pembuatan web sederhana. Tapi pada pertemuan kali ini, kita akan membuat web secara responsif. Jadi, ketika dibuka pada tablet atau ketika dibuka pada handphone, bentuk tampilan web kita akan mengikuti tampilan pada tampilan handphone. Oke, sebelum kita melakukan aktivitas pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar apa yang kita kerjakan kali ini bermanfaat dan berfaedah untuk kita semua. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Nah, pada pertemuan kali ini nanti kita lihat dulu hasilnya. Setelah minggu lalu kita sudah membuat tampilan web seperti ini dari yang semula hanya polos, kemudian kita buat ada backgroundnya, kemudian ada mapnya dan segala macam. Pada pertemuan kali ini nanti kita akan membuat menjadi responsif. Apa sih yang disebut responsif? Jadi responsif itu nanti dia menyesuaikan dengan bentuk tampilan yang ada pada platform kita. Nah, misal kalau tadi hasil yang akan kita kerjakan kali ini, di atas itu masih terdapat menu atau header di nav menunya tadi, about, materi, dan kontak. Nanti ketika kita ubah ke dalam skala handphone, nanti menu-menu tersebut akan hilang dan menu-menu tersebut akan menjadi icon seperti ini atau simbol seperti ini. Dan ketika ini kita klik, nanti akan muncul menunya di samping sebelah sini. Nah, pada pertemuan kali ini nanti akan seperti itu. Kemudian juga akan merubah. Nah, yang ada di sini kita akan merubah tadi ya tampilan ini tadi ada hanya membuka 4. Kemudian setelah kita buat kecilkan menjadi tampilan handphone, jadi nanti dia akan ke bawah. Jadi satu kotak itu isinya hanya 2 mata pelajaran atau 2 mata kuliah. Oke, kita langsung saja. Pertama-tama kita lanjut copy pertemuan yang kemarin, kemudian kita pastekan. Ya, kalian paste sekarang sudah masuk ke pertemuan 11. Setelah itu, kalau sudah, kalian bisa langsung buka kode editornya. Setelah buka kode editor, kita langsung masuk saja open folder, tempat kamu menyimpan file yang pertemuan sebelumnya. Oke, sudah. Nah, di sini ada tampilannya. Nah, di sini kita masih ada 2 ya. Ada file index dan style. Nah, jika sudah, hal yang pertama kali kita lakukan untuk membuat tampilan menjadi responsif, kita akan menambahkan view vote di sini. Nah, setelah kalian menambahkan satu meta di sini, meta name viewport. Nah, ini untuk mengatur nanti skala. Nah, selanjutnya kita akan buka dulu tampilan web yang kita kemarin. Nah, tampilannya masih seperti ini ya. Ini masih ketika kita kecilkan, tampilannya masih seperti ini. Nah, agar tidak rancu, ini title-nya kita ganti saja menjadi CSS Responsive. Coba kita lihat lagi di browser, apakah sudah ganti? Iya, sudah CSS Responsive. Nah, selanjutnya kita akan buat menu di header. Berarti kamu masuk ke kelas header. Nah, di kelas header, di sini sederhananya kita kasih label dulu ya, label. Nah, label for-nya for checks. Kemudian kelasnya kita kasih kelas mobile.
Mobile menu. Kemudian kita tulis dulu menu ya. Ini biar kita tidak lupa, kita kasih responsive menu. Nah, setelah itu coba kita cek dulu. Tulisan menunya sudah ada ya. Tulisan menunya sudah ada. Nah, selanjutnya kalau tulisan menunya sudah ada, kita buat di bawah body input namanya checkbox. Kemudian ID-nya cek. Jadi nanti ketika ini diklik, nah nanti ada tulisan centang di sini. Oke ya, punya kalian juga mudah-mudahan sampai seperti itu. Nah ini centang ya. Jadi ketika menu ini diklik, nanti ada centang. Nah menu ini tuh nanti sebagai ada 3 yang nanti akan menggantikan about, materi, sama kontak. Nah setelah itu kita lanjut ke stylenya. Tadi kan kita sudah membuat ini label dengan form check, kemudian kelasnya mobile menu. Nah sekarang kita masuk ke stylenya atau ke CSS-nya. Nah kita buat baru namanya menu tadi mobile menu. Kita taruh saja di header kelas mobile menu. Kita kasih float right. Kemudian kalau sudah kasih float right, dia sudah di kanan. Kemudian kita kasih display none. Hilang ya. Dia jadi hilang. Kenapa kita hilangkan? Karena nanti dia itu akan muncul ketika menu ini atau tampilan web kita dikecilkan. Jadi ketika tampilan webnya masih besar, menu tadi itu hilang. Nah selanjutnya tadi kan kita sudah buat kelas yang namanya cek ya. Sorry, ID yang namanya cek. Nah sekarang kita tambahkan juga di sini. Kita buat di bawah mobile saja. Kita buat ID. ID-nya namanya cek. Kita buat jadi display-nya none. Sama dia juga biar tidak terlihatan dulu. Oke. Nah, kemudian sekarang kita mau ngatur responsifnya. Kita scroll paling bawah. Kita bikin dulu di sini tampilan responsif. Nah, untuk membuat jadi responsif, nah nanti kan sini ada buka kurung tutup kurung. Nah, buka kurung tutup kurung ini nanti kita sisipkan kelas-kelas yang kita gunakan untuk merubah tampilan pada menu yang tadi kita akan hilangkan, kemudian merubah tampilan pada tampilan handphone atau tampilan yang maksimal width-nya segini, 768. Nah, tampilan yang akan kita rubah pertama adalah tadi mobile menu. Tadi mana? Nah, ini dia. Ini kita copy saja dulu. Nah, ini kita sisipkan di dalam sini. Kita sisipkan. Nah, mobile menunya kita ganti display-nya dari block menjadi dari non menjadi block.
Kemudian floatnya memang masih di kiri. Kita kasih margin dulu deh. Kita kasih margin 25 px. Nah, coba kita refresh dulu. Apakah kalau kita kecilkan menunya muncul? Nah, menunya muncul ya. Saat kita kecilkan, tulisan menu muncul. Oke ya, berarti saat kita kecilkan, tulisan menunya muncul. Nah, ketika kita kecilkan menunya muncul, sekarang kita mau ganti tulisan menu tersebut menggunakan simbol. Nah, berarti kalian bisa ke Font Awesome. Font Awesome. Simbolnya kita cari bar. Ya, kita pakai bar. Kayak ini. Kita kopikan saja. Nah, ini kita copy. Kita paste di, nah tadi di label for check tadi kita paste. Ini kita tutup ya. Ini menunya kita hapus. Kemudian kita ganti menjadi FA bars. Kita coba cek dulu di CSS responsive. Saat kita kecilkan, ini yang sudah jadi. Yang ini, yang sudah jadi sudah kita close dulu ya. Coba kita kecilkan dulu. Nah, ini sudah jadi ya, tapi masih kecil fontnya. Titik 3-nya masih kecil. Untuk kita besarkan, kita tambahkan saja FA strip. Ukurannya kita jadi 3x coba. Kalau 3 kali lipat, wah terlalu besar. Terlalu heboh. Kita jadikan 2 saja, 2 kali lipatnya. Nah, oke, segini cukup. Nah, jadi ini hilang saat kita ubah tampilannya pada menu komputer, kemudian kalau dibuka dalam menu handphone, tampilannya muncul. Nah, selanjutnya kita akan ubah warnanya. Kalau ubah warnanya berarti kamu di style. Colornya kita ganti menjadi warna putih. Width. Oke, tampilannya sudah. Selanjutnya kita akan menghilangkan about, materi, dan kontak ini. Jadi saat dikecilkan seperti ini, tulisan about, materi, dan kontak kita hilangkan atau kita sembunyikan. Tapi kalau dibuka dalam tampilan komputer, dia muncul kembali. Nah, kita coba lihat dulu. About, materi, dan kontak tersebut masuk ke menu header list. Nah, berarti kita kasih header list. Kita buat menu header list baru dengan ukuran yang ada di sini pada ukuran width 768 pixel. Kita buat kelas header list. Kita kasih display-nya none. Jadi saat ukurannya segini dia hilang. Jadi yang muncul hanya simbol ini saja. Oke, sudah. Selanjutnya kita akan membuat menu. Nah, kita akan membuat menu-menu tuh yang tadi tampil tuh, tapi menunya di tempat yang berbeda. Berarti pada label tersebut, nah yang di label yang tadi, yang di checkbox, pada checkbox kita buat kelas baru namanya kelas sidebar. Nah, kemudian kelas sidebar itu isinya tadi menu-menu yang ini kita kopikan saja ke atas. Setelah itu kita coba cek dulu. Belum ada ya. Karena masih ketutupan sama ini nih, headernya, navigasinya. Nah, sekarang kita masuk ke style. Nah, masuk ke style, kita bikin namanya sidebar. Kita pakai positionnya fix,
kemudian topnya kita kasih 0, buttonnya juga 0, leftnya 0, kasih lebarnya, background colornya kita pakai RGBA ya, color kode HTML, pilih warna yang kamu suka, misalkan saya warnanya ini saja dulu. Nah, RGBA kamu pakai yang ini ya, RGBA. Nah, ini kamu bisa langsung copy saja di sininya. Nah, setelah itu ini alfanya kamu ganti untuk kecerahannya menjadi titik 7 coba. Kita lihat dulu. Nah, ini titik 7 sudah. Atau kamu mau cari yang lebih mudah lagi warnanya, silahkan. Nah, kita kembali lagi ke codingan ketika ini sudah. Nah, selanjutnya, nah karena kan tadi posisinya dia ada di belakang ya, nih di sini. Nah, kita akan ubah dia ke posisi depan. Nah, untuk merubah dia di posisi depan, kita atur z-index-nya dulu. Nah, sebelum atur z-index, kita lihat dulu z-index kita untuk tampilan header. Nah, z-index kita tampilan header 10. Ini 10 kita ganti saja jadi 5 ya. Nah, kemudian z-index yang di setbar tadi kita masukkan jadi 6. Jadi, nah dia ada di depan. Nah, dia sudah muncul ya, about materi kontak. Tapi masih seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan rubah dulu. Nah, buat materi kontaknya dia agar posisinya ke bawah. Nah, agar posisinya ke bawah, kita cek dulu di sini. Dia ke bawah berarti UA. Kita lihat di UA. Ini li-nya, floatnya left. Jadi li-nya lebih baik kita matikan dulu. Nanti kan tampilan seperti ini nih. Nah, menu yang ini juga berantakan. Menu yang ini kita masukkan saja ke sini, ke header. Jadi kita buat satu baru kelas namanya header li. Untuk merapikan dulu li yang di pojok sana tadi. Header li kita masukkan float left. Kemudian paddingnya juga kita masukkan. Oke, kita refresh. Oke, menunya sudah untuk header li-nya. Kemudian menu yang di sini saja nih, menu yang ada di sini. Nah, ini kita ubah dulu. Kita masuk ke menu sidebar. Sekarang kita atur sidebar dulu deh. Sidebarnya kita atur dulu. Sidebarnya tadi kita atur. Yang kita atur ini uli kita atur ul dan li. Kita atur saja paddingnya 20 px sama 30 pixel. Oke, sudah 30 pixel kayaknya terjauhan, kita ganti jadi 20 saja.
Kita ganti jadi 10. Oke, sudah. Kemudian kita kasih warna dulu. Tadi sidebar only a color white saja. Oke, only a colornya sudah white. Tadi paddingnya kayaknya 15 deh, cocok 15 biar tidak terlalu dempet sama atas. Oke. Nah, kalau sudah, selanjutnya kita akan buat transisi ketika perpindahan dari about, materi, dan kontak ini. Ketika kursor menyentuh, kita beri perpindahan. Kita kasih hover di sidebar, only hover. Kita ambil saja dari sini backgroundnya, cuma ini kita hilangkan. Nah, jadi coba kita refresh. Nah, jadi dia lebih tebal, atau kalau tidak kita buat warna yang lebih cerah. Ini coba, atau oranye. Saya coba buat warna oranye. Oke, ini saja ngejreng. Nah, kalau sudah, kita atur perpindahannya biar ada transisinya. Kita buat transisinya 8 second. Nah, jadi ada perubahan transisi. Jadi saat ini kita kecilkan. Oke, ini sudah. Kemudian ketika ini kita kecilkan, nah kursor kita ke sini masih tanda panah ya. Nah, kursor kita biar ketika menyentuh tanda bar ini, dia menjadi pointer. Nah, kita rubah dulu mobile menu kita di sini. Mobile menu hover menjadi kursor pointer. Jadi saat kita refresh, ketika ini kursor kita menyentuh ini jadi pointer. Oke, sudah. Nah, selanjutnya kita akan menghilangkan atau membuat ini tuh bersembunyi nih, tampilan sidebarnya. Nah, untuk membuat dia bersembunyi, berarti left-nya ini kita min 300. Nah, jadi saat kita refresh, min 300 pixel. Saat kita refresh, nah dia sebenarnya tidak hilang, tapi dia bersembunyi di sampingnya. Nah, jadi nanti pas waktu saat kita klik ini, dia muncul ke samping sini. Untuk membuat dia muncul, berarti kita masuk lagi ke style. Mana style? Nah, ini style. Di sidebar check, kita tambahkan lagi di sini di bawah check ini, kita panggil ID
cek. Oke, ID cek. Jadi ketika checker, maka sidebar, maka sidebar left-nya kembali atau normal. Kita coba dulu, refresh. Ketika ini kita klik, ntar ada yang salah. Checker. Astagfirullahaladzim. Oke, tulisannya salah, harusnya checker, pantesan warnanya beda. Jadi ketika dicek, kita refresh dulu, ketika dicek, nah tombolnya balik ya, muncul. Nah, tapi kita lihat dia ada transisinya. Transisinya itu terlalu cepat. Nah, transisinya sekarang kita buat transisinya biar agak lebih biar transisinya tidak terlalu cepat. Kita tambahkan lagi di sidebar, kita kasih transisi 3 second deh. Kita refresh ketika kita ketik, nah ada muncul ya. Nah, oke, sudah. Nah, selanjutnya kita akan membuat tulisan ini menjadi lebih kecil. Tulisan Fakultas Teknik, kemudian Teknik Informatikanya lebih kecil. Nah, kita lihat Fakultas Teknik dan Teknik Informatika tersebut, dia masuk ke dalam H1 copy container. Berarti kita cari di stylenya. Nah, copy container H1. Nah, ini kamu ambil saja, ini kita copy saja ya. Kita copy, kemudian kita pastekan di sini, di bawah ya, yang di ukuran 768 pixel. Nah, fontnya ini kita kecilkan. Misalkan kamu mengecilkan fontnya menjadi 40 pixel. Kemudian opacity-nya kamu mau samakan nggak apa-apa. Nah, ininya bisa kamu hilangkan karena masih mengikuti yang ada di atas. Itu tidak masalah. Nah, sekarang kita coba refresh. Nah, jadi dia sudah kecil ya, mengikuti ya. Tuh. Jadi kalau ini ke atas jadi besar, ketika dia dikecilkan tulisannya pun kecil. Nah, misal kalau kalian mau mengganti H2-nya juga kalian tinggal cari copy container di H2. Nah, ini kita copy, kemudian kita pastekan yang di bawah. Nah, ininya bisa ininya kita bisa kecilkan menjadi misalkan 20. Saat kita refresh, nah tampilannya lebih kecil ya. Nah, ini sudah, menu-menunya juga sudah. Nah, selanjutnya kita akan ubah mata kuliahnya nih. Mata kuliahnya jadi yang tadinya rapat seperti ini, 1, 2, 3, 4, kita akan rubah menjadi 2. Jadi tidak bersusun 4 ke samping kanan, tapi 2 ke bawah. Nah, kita lihat mata kuliah tersebut ada pada kelas Contents. Nah, kita masuk ke kelas Contents. Di kelas Contents ini bukan. Dia masuk ke kelas Content Item, sorry. Dia masuk ke kelas Contents Item. Nah, ini dia nih. Kita kopikan saja Content Items-nya ke bawah. Nah, yang tadinya 25%, kita jadikan 50%. Jadi saat kita refresh, nah dia sudah seperti ini. 50 ya. Wah, nah yang ke bawah ini kan berantakan. Nah, kita tinggal atur lagi. Kita atur height-nya baru kita atur konten. Baru kita atur di contents-nya, di menu contents. Di style menu contents. Nah, ini kita blok dulu.
Menu contents kita masukkan ke dalam sini. Kita pastekan. Height-nya kita rubah menjadi misalkan 500. Coba kita refresh. Nah, ini kita ganti lagi. Kayaknya 500 kecilan, kita buat 600. Oke, masuk. Oke, jika dilihat tampilannya yang dari semula tidak responsif, kemudian sekarang sudah responsif. Kita coba lagi dari menu, sudah bisa berjalan, kemudian menunya juga sudah bisa berjalan. Kemudian yang di bawah, ini juga sudah. Nah, sekarang tugas kalian, coba kontak yang ada di bawah sini, tolong dirapihkan beserta footernya. Nah, dia coba kalian ubah atau sesuaikan dengan tampilan pada tampilan handphone. Oke, itu tugas untuk pertemuan kali ini. Kalian coba. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.